Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam wal alam ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulum wal hikam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Baik Bapak-bapak sekalian jemaah Bandara Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat meluangkan waktu menunaikan kewajiban kita di Bandara Nur ini, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, sesuai dengan rencana kita, mudah-mudahan Allah permudah urusan kita, permudah kita untuk istiqomah. Bahwa subuh kali ini kita mulai belajar bersama. Kita menggali dari khazanah-khazanah ulama Nusantara. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba belajar bersama terhadap kitab Syiarus Salikin, ya, karya Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Syekh Abdul Somad Al-Falibani ini salah satu di antara sekian ulama Nusantara yang punya pengaruh yang luar biasa, terutama dalam tradisi keilmuan di Nusantara, dalam menyebarluaskan pemahaman-pemahaman keagamaan, termasuk salah satu di antara para ulama Nusantara yang belajar di Mekah yang agak keras terhadap segala bentuk penindasan, kolonialisasi dan sebagainya. Sehingga beliau meskipun ketika itu berdomisili di Mekah, tetap selalu berkorespondensi, selalu berhubungan dengan terutama masyarakat-masyarakat di Sumatera atau di Palembang, sehingga pemikiran-pemikiran beliau, seruan-seruan beliau tentang pentingnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan atau segala bentuk penindasan itu dilakukan. Nah, beliau ini sezaman dengan Syekh Arsad Al-Banjari yang merupakan orang Banjar, sama-sama berguru di sana. Jadi beliau ini sebenarnya keturunan Arab. Jadi orang Arab, yang Syekh Abdul Jalil itu diangkat menjadi mufti di Kedah, Malaysia. Mufti ini Syekh Abdul Jalil ini menikah di Kedah, menjadi mufti di sana. Kemudian pindah ke Palembang. Palembang menikah dengan orang Palembang, kemudian lahirlah anak yang diberi nama dengan Abdul Somad, yang kemudian terkenal menjadi ulama besar yang kita kaji kitabnya pada subuh kali ini, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dengan membaca dan mempelajari kitab beliau ini yang diberi dengan nama Syiarus Salikin. Nah, pertama tentu karena ini permulaan, awal pertama kita membaca kitab, jadi sebagaimana lazimnya tradisi para pengkaji dari kitab-kitab turos ini, kita perlu menghadiahkan kepada beliau Al-Fatihah, yang mudah-mudahan ilmunya dapat kita ambil. Walazini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi wafaqa man aradahu khala fi suluki tariqil a'immat as-sufiyah al-muhaqqiqin. Kata beliau mengawali kitab ini, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam
yang beri taufik ia akan seorang menghendaki ia dengan kebajikan pada menjalankan akan jalan segala imam ahlus sufi yang muhaqqiqin. Maksud beliau di awal ini, pertama seperti mana lazimnya ya para ulama kita setiap menulis kitab, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik dan menghendaki akan dia kebajikan. Jadi menurut beliau setiap kebajikan yang dilakukan oleh manusia itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada urusan Allah atau Allah yang menggerakkan. Ini kalau dalam bahasa tasawuf, dalam ilmu tasawuf disebut dengan jannatul af'al. Jannatul af'al ini adalah sebuah di mana seorang hamba yang melakukan kebaikan itu betul-betul bisa merasakan secara langsung dampak manfaat, kemudian betul-betul ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pujian yang diberikan oleh Syekh Abdul Somad kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik sehingga menghendaki ia akan seseorang melakukan kebajikan. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh hamba, itu kita wajib meyakini itu ada campur tangan Allah. Kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan apapun ibadah yang kita laksanakan. Kita terbangun subuh, mudah sekali terbangun subuh, datang ke langgar kita, itu campur tangan Allah dan itu nikmat. Di mana ada orang yang belum tentu mendapatkan nikmat ini, maka kita perlu memuji Allah. Alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah untuk datang. Kalau kesibukan, kalau kesehatan, mungkin ada orang yang waktu luangnya lebih banyak dibandingkan kita. Sejatinya tidurlah, tapi tak bangun subuh. Kalau masalah kesibukan kerja, mungkin ada orang yang lebih sibuk lagi mungkin. Tetapi karena kebaikan Allah tadi yang memudahkan langkah kita, membangunkan kita, sehingga kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kebaikan. Nah, ini penting bagi kita sebagai seorang hamba kalau menurut ini kitab ini untuk menyadari itu. Kalau tiba-tiba memang kita punya rutinitas kebaikan, bersedekah, itu harus disyukuri. Karena bersedekah itu tidak berkaitan langsung dengan masalah kaya dan miskin sebenarnya. Kalau kaya dan miskin kan mungkin persoalan nominal. Kalau dia kaya karena dia pejabat mungkin lebih besar dikit. Nah, tetapi ukuran di depan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perkara nominal. Tetapi yang paling penting itu adalah istiqomah. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang baru masuk Islam, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Nah, pertama kata Rasulullah, kamu memang harus menetapkan iman untuk minubillah, summa istaqim, kemudian kamu beristiqomah. Nah, ini melakukan kebaikan sekecil apapun, yang penting nilainya adalah istiqomah. Karena di mana istiqomah itu mampu dilaksanakan, maka di situ ada taufik, petunjuk Allah yang diberikan kepada kita semua. Nah, disitulah kita penting sekali bersyukur. Ini bersyukur dalam segala hal. Tidak hanya bersyukur dalam konteks kita mendapatkan rezeki yang berupa materi saja, tetapi berupa ditunjukinya jalan kebaikan juga wajib kita syukuri. Boleh jadi datangnya seseorang yang mengadakan tangan ke rumah kita minta tolong, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyikapi itu dengan kacamata ini jannatul af'al. Ada orang, Pak, tolong Pak, ada keperluan sedikit.
atau orang nanya ada di rumah, tak sana ke rumah, bisa jadi itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini kan ini sudah memotong duluan. Ada orang yang datang tuh perasaan ini mungkin namanya duit lagi. Saya tidak tahu subuh tuh ini pagi itu. Kita langsung memotong itu. Padahal datangnya mungkin orang yang minta-minta kepada kita itu adalah bagian dari cara Allah memberikan taufik kepada kita. Datang tiba-tiba kan? Kenapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala didatangi orang yang minta-minta contohnya? Sebenarnya itu gampang. Kalau memang kita ada duit, kalau memang kita ini ya tinggal kita kasih. Kalau tidak, ya nggak apa-apa gitu. Jadi peluang-peluang kebaikan itu bagus sekalian ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyebutkan bahwa kita ini masuk surga tidak ditentukan oleh amalan-amalan tertentu. Wala ana, kata Rasulullah, bahkan saya pun tidak seperti itu. Satu-satunya yang membuat kita masuk surga nanti, kata Rasulullah, adalah rahmat Allah, ridha Allah atau kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara hamba, cara manusia, cara kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu macam-macam, dan Allah punya hak prerogatif untuk menentukan dengan cara apa dia memberikan rahmat kepada hambanya. Allah punya alasan tersendiri untuk menentukan siapa yang Allah ridhoi. Maka memang pada prinsipnya kita dalam kehidupan dunia ini tidak boleh meremehkan sebenarnya amalan-amalan orang yang mungkin ada pernah terlihat berlama-lama di langgar, berlama-lama di masjid. Ya mungkin ada amalan-amalan lain yang dilakukannya. Jadi terlihat dari ketika Rasulullah SAW sehabis sholat asar, sehabis sholat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah berseru, sebentar lagi ahli surga akan masuk. Sahabat nengok lah, siapa yang dikatakan Rasulullah ini? Tidak ada siapa-siapa yang datang macam ini sesuatu yang wah datang atau orang dengan penampilan yang luar biasa, tidak ada. Sampai 3 hari Rasulullah bergumam seperti itu. Setiap selepas asar Rasulullah katakan sebentar lagi ahli surga akan masuk ke dalam masjid kita ini. Masuk? Tidak ada. Sampai hari ketiga. Satu-satunya orang yang dilihat oleh para sahabat ketika Rasulullah berbicara tentang ahli surga itu adalah seorang pedagang yang sering singgah di situ. Seorang pedagang kaki lima lah mungkin, ya, pedagang kaki lima. Setiap habis asar dia pasti sholat di masjid itu. Penampilannya biasa-biasa. Sehingga akhirnya para sahabat, terutama sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkesimpulan jangan-jangan yang dimaksud Rasulullah ahli surga ini bapak ini. Sebab ketika ngomong ahli surga akan masuk, tapi nggak ada orang kecuali bapak ini yang numpang sholat. Sehingga diikutilah oleh Sayyidina Ali ini. Apa sih rahasia bapak ini yang kadang tidak sempat sholat berjamaah, tapi sholat sehingga ya penampilannya biasa-biasa lah, kayak orang biasa lah. Tidak kayak ulama besar yang mungkin berjubah atau ini yang masuk ke masjid dan lain sebagainya. Sehingga singkatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ingin menyelidiki lebih dalam apa amalan bapak ini sehingga dia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Pak, boleh tidak saya numpang nginap di rumah bapak karena saya lagi ada masalah keluarga, kata Sayyidina Ali. Nah, kata bapak silakan. Sehingga maksud Sayyidina Ali ini kan mungkin amalan bapaknya sholat malamnya panjang mungkin, atau tahajudnya mungkin sampai subuh. Nah, nengok amalan apa yang dilaksanakan oleh bapak ini sehingga dia disebut ahli surga oleh Rasulullah. Malam pertama Sayyidina Ali tidak melihat apa-apa. Beguh hati dia ini. Tidak melihat apa. Pagi-pagi dia sudah bangun sholat subuh, sudah bangun menyiapkan dagangannya, berangkat dagang. Malam kedua juga sama. Sampai malam ketiga tidak ada apa-apa. Sehingga Sayyidina Ali memberanikan diri bertanya, Pak,
Pertama saya mohon maaf, sebenarnya saya tidak ada masalah keluarga. Saya niat menginap di rumah Bapak ini hanya untuk melihat apa sih amalan Bapak, amal apa yang Bapak dawamkan, sehingga sebab kami mendengar 3 kali Rasulullah menyebutkan sebentar lagi ahli surga akan masuk ke masjid dan tidak ada orang masuk selain Bapak. Jadi saya berkesimpulan jangan-jangan yang masuk Rasulullah itu adalah Bapak. Seperti yang kamu lihat, kata Bapak ini, saya tidak melakukan amalan-amalan khusus, tetapi memang saya dalam profesi saya sebagai pedagang, pekerjaan saya sebagai peniaga, memegang prinsip bahwa pertama dia harus jujur. Saya selalu jujur dan selalu berbaik sangka dengan orang. Nah, itu saja yang saya pegang prinsip hidup saya. Nah, sehingga hidup saya seperti ini biasanya. Saya melaksanakan ibadah secara tenang, tidak ada saya dihinggapi oleh berbagai macam rasa macam-macam terhadap kehidupan dunia. Saya menyikapi dunia ini seperti ini saja. Saya menikmati kehidupan dunia ini, tanpa harus menzalimi orang, tanpa harus mengecewakan orang lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, hanya dengan amalan sederhana yang dilakukan secara istiqomah oleh Bapak ini, itu ternyata membuat dia, menyebabkan dia masuk surga. Nah, satu lagi yang berkaitan dengan jannatul af'al ini, Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita ikhtiarkan. Banyak di kalangan kita mungkin menganggap bertasawuf itu satu hal yang tidak mungkin. Tasawuf itu kita bayangkan dengan orang-orang sufi yang berkhalwat, orang yang berada dalam satu tempat yang tertutup, kemudian kerjaan yang berzikir siang malam. Tidak seperti itu sebenarnya. Dalam konteks kita hari ini, kita bisa bertasawuf, bahkan tasawuf itu satu keharusan. Tasawuf itu bersufi atau mengamalkan ilmu tasawuf itu adalah penting bagi setiap diri kita, karena untuk membersihkan setiap batin kita, batin kita, perbuatan-perbuatan batiniah kita. Nah, jadi kalau kita sudah sampai kepada tahapan itu, tahapan pertama yang harus kita lalui dalam bertasawuf, dalam kita belajar ilmu tasawuf ini adalah tahapan kita membersihkan, bertobat tentunya, bertobat atas semua kesalahan kita. Jadi dibersihkan dulu, bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bertobat dari atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Setelah dibersihkan, kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu mengisinya aktivitas kita dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau sudah sampai ke tahapan itu, nah baru kita akan potensi mengalami jannatul af'al ini bisa kita laksanakan. Kenapa orang begitu mudah melaksanakan kebaikan? Kata beliau, ya, karena ada jannatul af'al tadi. Seorang budak disuruh menjaga kebun anggur, Bapak sekalian. Setelah 2 bulan, majikan datang ke kebun anggur ini untuk memantau bagaimana perkembangan buah atau persiapan panenlah kebun anggur ini. Begitu sampai di kebun anggur ini, sang majikan memanggil tukang kebun ini, tolong ambilkan saya beberapa biji lah, saya nak nyicip manis dah anggur kita ini. Nah, ambil yang pertama, dicicip majikan, masam. Ambil yang lain, ambil lagi yang lain, masam ya Pak. Kata majikan dia ini atau bos dia ini, macam mana awal? Sekian bulan saya suruh menjaga kebun, tak tahu mana bedanya, mana buah yang manis, mana yang masam. Masih ambil gitu kan? Ambil saya yang manis, tak tahu dia bedanya. Awak tukang kebun, awak tukang jaga kebun, tapi tak tahu bedanya. Macam mana? Tetapi apa jawab? Maaf tuan, maaf bos, kata si penjaga ini, saya betul-betul tak tahu, bukan sengaja nak milihkan bos yang masam-masam, tak. Memang tak tahu bedanya mana yang manis, mana yang masam. Kenapa kau tak tahu? Karena saya tidak pernah mencicipi satu pun
buah anggur ini. Walaupun lebat macam manapun sepenuh kebun ini oleh buah anggur, saya tidak mencicipi. Kenapa tidak kamu cicipi? Kenapa tidak kamu makan agak sebutir dua butir? Karena akad saya dengan bos adalah untuk menjaganya, bukan untuk memakannya. Karena dia merasa tidak dapat izin, tidak ada perintah dari bosnya atau izin dari bosnya, silakanlah makan. Ada jatuh-jatuh tuh kau makan lah, tidak ada lah. Karena tidak ada akad seperti itu, sang budak, sang penjaga kebun tidak mau. Nah, ini perkara menjaga tadi Pak. Jangan dari perkara yang haram, menjaga dari yang subhat saja. Ini beliau jaga. Sementara kalau yang lain itu jangankan disuruh gitu kan. Tidak disuruh. Dia jual lewek gitu. Ini tidak. Yang jatuh pun dia tidak makan. Kenapa? Karena akadnya, jadi bingung bosnya itu gitu ya. Nah, karena tidak ada akad mah, ya akadnya adalah kamu jaga kebun ya, jangan sampai ini. Nah, kamu saya gaji sekian, kesepakatannya dia sesuai kesepakatan. Karena tidak ada dalam kesepakatan saya boleh mencicipi, maka saya tidak akan mencicipi. Maka saya tidak tahu mana yang tidak. Tugasnya menjaga nah, maksudnya apa Bapak sekalian? Dalam konteks kita hari ini memang sulit kita untuk punya kita punya tantangan yang berbeda. Maka saya sampaikan beberapa waktu yang kemarin itu, kenapa Rasulullah mengistimewakan kita di akhir zaman? Karena tantangan kita ini banyak. Kalau kita punya jabatan di kantor, kita punya potensi yang sangat menggoda, anggaran, fasilitas dan sebagainya. Baik godaan materi, godaan karyawan yang muda-muda cantik-cantik ini, itu godaan semua. Kalau kita tidak sampai kepada level di mana kita berhasil memastikan bahwa hati kita ini tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, ya tergelincir. Maka memang jannatul af'al ini penting. Maka penting kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kami ini. Saya ini pejabat, saya ini pekerja, saya ini pedagang, hidup di zaman dengan berbagai macam tantangan seperti sekarang ini. Tolong jaga saya. Ini melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap taufik Allah turun kepada kita agar Dia mampu menjaga kita, sehingga kita itu melakukan sesuatu itu sangat mudah. Sangat mudah untuk menghindari godaan-godaan yang luar biasa. Nah, bayangkan, apalagi yang bertugas sebagai bendahara di kantor, misalnya macam duit. Ini sih. Nah, bisa tidak kita seperti budak? Nah, budak ini sudah sampai kepada jannatul amal kan? Ada penjaga kebun ini tadi. Ya, ini bagi orang yang sudah sampai kepada tahap melewati tahapan yang saya sebutkan tadi, tahap pembersihan, tahap pengisian kebajikan sampai pada tahapan sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat tawakal yang sudah tinggi, itu mudah, sangat mudah sekali menghadapi itu. Nah, ini tugas kita bersama. Ya, saling mengingatkan antara kita satu sama lain tentang jannatul af'al ini, bagaimana kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Dia menghendaki kita untuk melakukan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita laksanakan itu adalah campur tangan Allah. Sebaliknya, setiap keburukan yang terjadi atas kita itu bukan campur tangan Tuhan. Tidak boleh banget. Saya ini menjadi pencuri karena Tuhan yang nyuruh, karena Tuhan. Coba kalau Tuhan hentikan saya mencuri, saya tidak mencuri. Ada boleh kita bersikap seperti itu. Tapi saya ini alhamdulillah bisa istiqomah sholat berjamaah, ini karena kebaikan Allah. Nah, itu kita harus bersikap seperti itu, Pak. Tapi setiap kelalaian yang terjadi ke atas kita itu murni dari kebodohan diri kita, keterperdayaan diri kita atas bisikan-bisikan syaitan, dan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga setiap kebaikan yang terjadi, kita dapat nikmat, itu dari Allah. Kalau kita dapat sesuatu yang mencelakakan diri kita, itu bukan dari Allah. Itu karena murni karena diri kita sendiri. Meskipun sebenarnya semua yang berlaku itu atas izin Allah. Kita tumburan, misalnya kecelakaan di lampu merah karena kita menerobos lampu merah, itu memang atas izin Allah. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kenapa Allah tidak selamatkan saya ketika saya menerobos lampu merah? Kan bisa Allah
Bisa, sebenarnya Allah bisa. Tapi ketika itu terjadi, itu adalah murni kesalahan kita. Nah, ini yang konsep yang harus kita ini kan, Bapak Ibu sekalian, rahimahumullah. Tadi lagi sedikit ya. Sampai setengah jam ya Pak ya? Gak usah lagi. 5 menit lagi, 4 menit lagi ya. Wahdahu ila ma'rifati bi basril iman, dan memberi petunjuk akan dia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman. Nah, orang yang mendapat taufik dari Allah itu, kata Syekh Abdul Samad Al-Albani, Allah memberikan penglihatan kepadanya dengan penglihatan iman. Dia menjadikan iman itu seperti kacamata. Kacamata, kalau kita pakai kacamata, apa yang kita lihat, ya itulah hasil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun realitas kehidupan kita lihat dengan kacamata keimanan. Nah, itu bentuk dari orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dia melihat urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan apapun dalam kehidupannya dengan kacamata iman. Jadi apapun bisa didikan ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita dapat musibah, kematian dan sebagainya, tetap kita lihat semuanya dengan kacamata keimanan. Nah, itu bedanya Pak. Kalau kita menggunakan kacamata keimanan, maka setiap kebaikan yang terjadi kepada kita itu akan membuat kita semakin bersyukur. Dan setiap yang sebaliknya yang terjadi kepada kita itu akan menjadikan kita bersabar. Jadi kita sebenarnya, kata Rasulullah, punya 2 sayap kebaikan. Iman itu kalau dibagi 50-50, 50-50 kata Rasulullah, 50-nya adalah syukur, 50-nya adalah sabar. Kalau keduanya ini berjalan secara beriringan, selesai kita Pak, aman. Kalau kita dapat rezeki kita bersyukur, kalau tidak bersabar, selesai hidup ini. Maka kata Rasulullah, tidak ada celah bagi kamu itu untuk tidak mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya itu kebaikan. Dapat rezeki bersyukur, belum dapat bersabar. Dapat jabatan bersyukur, kalau non-job bersabar. Nah, itulah itu. Dapat musibah bersabar, dapat nikmat bersyukur. Jadi, dan kehidupan itu watil kal ayyam yudawilu bainan nas. Seperti itu akan dipergilirkan di antara manusia. Ada masa-masa kita mendapatkan kebaikan dan ada masa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji, kita bersabar. Iman itu demikian, 50%-nya sabar, 50%-nya bersyukur. 2 sayap. Nah, jadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibekali dengan 2 sayap ini. Dengan bekal keyakinan dan bekal keimanan. Nah, ini penting. Ini untuk bisa tadi seperti penjaga kebun tadi yang tidak tergiur, tidak silau dengan apapun kemewahan yang ditawarkan dunia, apapun kemewahan yang ditawarkan oleh hawa nafsu, kita perlu 2 sayap ini tadi. 2 sayap syukur dan bersabar. Banyak orang yang tergelincir mengambil yang bukan haknya karena tidak bersyukur tadi, Pak. Tidak merasa puas dengan apa yang ada, tidak mensyukuri dengan apa yang sudah ada. Selalu merasa kurang, akhirnya kan tidak bersyukur. Akhirnya tergelincir melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Nah, kalau kita kalau memang segitu adanya ya bersyukur, bersabar dulu. Aman lah hidup kita insyaallah. Itu mungkin ada sesi tanya jawab. Boleh. Silakan kalau memang ada ini. Kita ini menarik kitab ini, proses baca sedikit ini tentangnya. Dia ini di Syarih Ihya Ulumuddin. Jadi ada beliau sebutkan di sini bahwa beliau ini mengambil intisyari, mendapat ilham untuk menulis kitab ini. Kata beliau dapat ilham, semacam dapat petunjuk dari Allah untuk menulis kitab Syiarus Salikin ini yang dikirim kepentingannya untuk ulama untuk orang-orang Melayu. Maka dibuat 2 bahasa, Pak. Ada bahasa Arab dan bahasa Melayu. Nah, bagi yang tak bisa bahasa Arab, kata beliau bisa membaca yang Melayunya. Nah, dan ini beliau ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu beliau ringkas.
Ini nanti ada tasawuf, ada 3 aspek dalam kitab ini, akidah, fikih dan tasawuf. Karena Ihya Ulumuddin kan isinya itu Pak, 3 itu. Jadi 3 garis besar, aspek akidah, fikih dan tasawuf ada di sini. Jadi sedikit untuk kita ini untuk kita orang awam ini cukuplah memadai kita mempelajari kitab ini dan mudah juga dipahami untuk meningkatkan 3 aspek. Karena 3 pilar itu iman, Islam, ihsan. Ya, akidah, fikih dan tasawuf. Kalau ketiga ini kita harus seimbang Pak, harus berjalan semua. Ya kan? Nah, kalau enggak, ini tasawuf itu buahnya, iman dan Islam, tasawuf buahnya. Jadi akidah, fikih itu adalah pilarnya, tasawuf atau akhlak itu adalah buahnya, outputnya. Jadi kalau ada listrik, ada AC, maka sejuknya itu adalah buahnya. Kalau iman itu adalah listrik, AC itu adalah Islam, dan rasa sejuk yang kita rasakan akibat adanya AC itu adalah akhlaknya atau tasawufnya. Nah, ketiganya harus dapat Pak. Ada listrik, ada AC, tidak dihidupkan, tak dapat ini Pak. Nah, ada listrik, AC tidak punya, tidak bisa juga dapat sejuk. Atau punya AC, listrik mati, tidak dapat sejuk juga. Jadi iman dan Islam harus dijalankan, baru akan dapat ihsan. Iman dan Islam kita laksanakan, baru akan dapat buahnya, tasawufnya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa uraikan lebih lanjut lagi mengenai kitab ini. Baru mukadimah. Terima kasih atas kalau tidak ada pertanyaan, Pak ini? Ada ya? Masih belum panas. Belum panas. Ya, intinya kita sama-sama belajar Pak, tidak mesti harus bertanya ini gitu kan. Kalau memang apa yang disampaikan keliru, boleh juga ini kan. Ini kita direkam. Saya tidak takut direkam. Kenapa? Kita konteksnya belajar. Kalau kita belajar itu salah pun itu dapat kebaikan. Nah, bahkan belajar dengan cara menemukan kesalahan kita itu lebih ini cara proses belajar juga. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kita bisa ini tetap istiqomah, saling mengingatkan melalui khazanah ulama sana. Demikian pertemuan kita pada pertemuan pertama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian, mohon segala kekurangan. Allahumma fiqh lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.